Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis-solihin. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sambil kita niat i'tikaf, kembali kajian kita dalam kitab fikih halaman 15 masih tentang arkanus shalah, rukun salat, yaitu dari 13. Malam yang lalu telah tentang Fatihah, ada 9 syarat. Malam ini tentang rukun. Jadi artinya rukun baru disebut sah menjadi rukun jika di dalamnya terdapat 3 syarat. Kita ulang, rukun salat ada 13, salah satu adalah rukun malam ini. Lalu bagaimanakah rukun ini baru disebut sah menjadi rukun? Jika dalam rukun itu terdapat 3 unsur, 3 syaratnya. Pertama dari syarat rukun yaitu disahaja. Jadi baru sah disebut rukun, proses pelaksanaan rukun harus disengaja. Lalu bagaimana kalau tidak disengaja? Di dalam pekerjaan ada 2 sisi, lawan sengaja, tidak sengaja, disebut awalan ter. Iban terjadi, kan bisa saja terkejut. Waktu terkejut mau rukun, kan dirukun, mau rukun, terrukun, kan beda. Dalam istilah yang lain, setiap proses perpindahan dari rukun satu ke rukun kedua semua harus dilalui melalui proses penyengajaan. Jadi tak sengaja untuk rukun, bukan karena terrukun. Jadi menyata rukun kan awalan ter, saudara tidak merukun ke rawai, kan karena ada rukun merukun. Nah, menyatanya jak berjalan mesipak, tersipak, bukan disipak. Kam mesipak nak batal, disipak atau tersipak, kan beda. Nah, jadi awalan ter tidak disebut di dalam unsur hukum karena tidak ada penyengajaan. Kedua, waktu kita rukuk harus terjadi tumakninah di dalamnya. Apa makna tumakninah? Harus berhenti sejenak. Sekedar subhanallah wajib berhenti. Jadi baik tajam sehingga tidak terjadi tumakninah. Karena jauh rukuk Allah Akbar galam langsung. Jadi harus terjadi tumakninah. Adapun standar yang dilakukan di dalam tumakninah dibaca subhana rabbiyal a'zimi wa bihamdi 3 kali, hukumnya sunat. Tapi kadar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa menit itu kadarnya atau detik itu harus terjadi benar watai piu, benar watai tumakninah di dalam rukun. Itu kedua. Unsur ketiga, hendaklah rata tulang belakang. Jadi tidak perlu istilah jamun pegang, tak perlu bapen antara punggung dengan ulai hari yang kena rata. Artinya baik panjang ulai di dalam rukun. Jadi berstandar. Olehnya menyasa anda ada puduk jara butruk kedih nyo hana truk batuut jaronya. Jadi menyata rukuk dada mana kan matang lubah wata. Jadi menyata hitung nyo padu persen benar standar tengah nyo hana truk bat tengah matang iwa wata. Nyan matang cat wata hana dalam kadar tumakninah wati ta rukuk.
lalu tulang belakangnya berada, nyan hanagekeun rukun dalam pengertian rukun salat. Nah, wate kata rukun tentu di dalamnya dibaca kalimat bacaan ini menjadi sunat. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sekurang-kurang 3 kali. Maknanya maha suci Tuhanku yang amat besar dengan pujiannya. Yang dimaksud dengan sekurang-kurang 3 kali yang di dalam hukum standar, maya salat berjamaah imam membaca 3 kali. Adapun menyata salat sendiri-sendiri sunat sampai 11 kali. Jadi lega kalimat ini sekurang-kurang, berarti boleh lebih. Paduka tak lebih menyatira sampai 13 ke. Bukan je, tak baca 5, tak baca 7, tak baca kurang sampai 11 ke subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi kita ingat kembali syarat rukun. Baru sah menjadi rukun jika dalam rukun terdapat 3 unsur. Pertama, unsur harus sengaja. Kedua, harus berhenti, artinya ada tumakninah. Ketiga, antara punggung dengan kepala bersantun. Baru disebut itu tulang belakang, mana punggung mana tulang belakang bersantun, ya, berata, ratanya yang kesantun. Baru disebut rukun yang sah menjadi rukun. Maka dalam salat baik bagah-bagah. Dalam truk bodih bak aki tanya tamat tu'ud ka sami Allahu liman hamidah. Berarti tidak terjadi pada posisi tumakninah. Jadi tumakninahnya yang dihitung berkarata oleh antara tulang belakang dengan ulainya berata ka posisi kapas nyan baru dihitung tumakninah. Jadi tumakninah itu terjadi pada posisi yang sempurna. Nyan 3 rukun daripada rukun. Ada pertanyaan ini sebelum kita masuk pada syarat i'tidal. Ada? Atau satu lagi karena hubungan rukun dengan i'tidal. Kita baca satu lagi. Adapun syarat i'tidal itu yaitu tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu 3 perkara, 3 macam, 3 unsur. Mena rukun, le rukun kan i'tidal. I'tidalnya dengcet. Untuk sah dengcetnya sebagai rukun jika di dalam dengcetnya terjadi 3 unsur. Pertama, sengaja agi abah menocit kiban duman baik cik hana tadupu sengaja terkejut ya hana sengaja ipeh legap langsung dedeng. Apakah deng yang disebut ke i'tidal? Deng ya, tapi ke i'tidal tidak. Kenapa? Tidak proses penyengajaan. Kan sering tu dah terkejut, ban terkejut, bum beti, dedang kerawai. Nyan gekeun i'tidal, ter-i'tidal, bukan meng-i'tidal. Terhenti bukan berhenti, beda. Awalan ter adalah tidak ada proses penyengajaan. Kedua, hendaklah betul tulang belakang. Jadi budang cet bak menocit dalam truk bak menok langsung ke debat tika. Jadi antara rukun dengan i'tidal berseimbang. Dalam seimbang ini posisi ketiga syaratnya sama, wajib ada unsur tumakninah. Tumakninah maknanya berhenti sejenak.
Jadi kadar subhanallah berapa detik itu harus terjadi bak dengcet. Jadi sebelum dengcetnya hanjit langsung bak tika. Jadi di situ terjadi unsur tumakninah. Setiap rukun ke rukun di dalamnya harus terdapat tumakninah. Benar piuh siat. Artinya perpindahan dari rukun A ke rukun B atau rukun satu ke rukun kedua, di dalamnya harus terjadi perhentian. Kadar subhanallah, perhentian itu disebut tumakninah dalam bahasa hukum fikih, khusus di dalam salat. Di dalam tumakninah itu apa yang dibaca? Kata dengcet pada baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'us ma syi'ta min syai'in ba'. Jadi pada posisi deng dah baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Berarti Sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar oleh Allah bagi barang siapa yang memujinya. Maha suci Engkau wahai Tuhanku, yang memenuhi akan 7 lapis langit dan memenuhi 7 petala bumi, dan memenuhi akan barang yang Engkau kehendaki dari sesuatu. Di dalam pemahaman akidah, setiap saat kita baca Sami Allahu liman hamidah, itulah menjadi sebuah sebab akibat Allah memberikan keinginan-keinginan hambanya untuk menuju kepada tujuan. Jadi artinya dengan salat dapat terpenuhi keinginan-keinginan manusia, karena dalam salat telah terwakili dari semua dimensi permintaan. Dalam salat telah terwakili dari semua dimensi kehidupan keinginan manusia. Dumpu kanainan. Jadi menyagakan wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Pemantang yang keinginan katanya dipenuhi oleh Allah. Yang kejir orang salat mudah rezeki, orang salat sampai cita-cita, orang salat akan hidup bahagia. Bahkan doa yang terbaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Jadi semua kebutuhan ada di dalam salat. Maka orang salat mudah rezeki, orang salat hidup bahagia, karena dalam salat sabi-sabi takkan doanya. Baru balik bertanya, bahkan orang salat hana memenuhi keinginan. Mungkin saja syarat salat, syarat rukun, syarat untuk wudu, syarat untuk bersuci belum terpenuhi sebagaimana yang ditentukan di dalam hukum, makanya tidak terdapatlah unsur-unsur tujuan. Lagi tak ibarat sebuah contoh dalam kejadian. Kuihnya mangan, ya, kiban kuihnya mangan jika unsurnya terpenuhi. Gula cukup, tepung cukup, air cukup, bahan lain cukup. Apa yang ditentukan di dalam syarat, apa yang dibutuhkan di dalam sebuah namanya kuih tertentu terpenuhi semuanya. Akhirnya kuih itu mangan. Sebaliknya, kuih sama namanya kuih, tapi pakan si A mangan kuih, si B hana mangan kuih, karena si B tidak memenuhi unsurnya. Pakan hana mangan tabe, kurang saka mungkin. Pakan hana mangan, mungkin lebih sirah. Pakan hana sengam, mungkin hansip bagi masak. Pakannya hana segar alam, mungkin tengah kemaguan mati listrik.
opennya tidak cukup, jatah pesuum 100%, yang na 70%. Menut-nut menyesilah orang masak, menut-nut bu. Pakan menut-nut bu, hansip apui. Menyamanan sisi makanan yang bergizi, sisi makanan lazat jika unsurnya terpenuhi. Demikian juga di dalam salat. Bagaimana salat kita yang mencapai tujuan kehidupan lebih bahagia di Allah jika dalam salat terdapat unsur-unsur yang dibutuhkan. Itulah hubungan dengan ayat di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salatnya dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Menyamanan salat bukan hanya sekedar perintah ta'abudi, tapi salat mengandung keinginan manusia, kebutuhan manusia sendiri, butuh proses. Tanya mandum ingin hidup bahagia, ingin terpenuhi cita-cita, ingin terpenuhi apa yang kita rencanakan. Kiban caranya teruk dalam agama, salah satu unsurnya salat harus benar. Itu sisi doa, baru satu doa. Doa yang lain, salatnya mudah rezeki. Andre bak posisi bukan bak posisi 2 dan bak posisi 2 entah ngada baca doa. Doa ada baca bak sujudnya. Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah, ampun dosa lun, Nabi rahmat kelun, wajburni ne tempe pu yang kurang lung kan. Warzukni Nabi mudah rezeki kelun, wahdini ne putunya adalah hudib lung, wa'afini Nabi bersehat lung, ya kan? Nyat mandum kan kata terwakili, warfa'ni gupuik li Allah Ta'ala, baik hina kata ya hudib. Ada harga diri selaku manusia, itulah warfa'ni. Baru pertanyaan kehidupan manusia, adakah ingin manusia ini selalu dihina? Pasti tidak. Derajatnya harus naik selaku manusia untuk membedakan dengan binatang. Itulah warfa'ni. Dalam hidup tanya ada butuh makan minum, butuh konsumsi. Itulah disebut warzukni. Pada yang doanya dalam salat. Wahdini benar putunya, seorang yang hanya ingin hidup terputunya. Wa'afini bersehat lu, seorang yang hanya ingin sehat. Mandum ingin sehat, maka seluruh makna kehidupan terdapat di dalam kalimat salat. Maka urung salat akan bahagia, karena setiap salat dibaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi menyatabu hati Rabbighfirli ni ampun ya Allah Rasulun, warhamni nabi rahmat dalam udip lung kan, wajburni ni tempe ya Allah segala kekurangan dalam udip lung, warfa'ni ni peik derajat lun, warzukni nabi mudah rezeki ke lun, wahdini nabi putunya dalam udip lung, wa'afini nabi bersehat dalam udip lung, wa'fu anni ni pemaaf ya Allah miana salah lu. Ini kan inti dari doa di dalam salat. Tahu bong dengar likat Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us sama. Mana mil'u buku punuh, pu yang na di langit, pu yang na di bumi, pu yang keinginan madung kepenuhi oleh Allah. Maka ji orang salatnya hidup bahagia, orang salat hidupnya akan aman. Hidup orang dalam salat selalu salat, tidak pernah banyak gelisah. Kenapa? Ada harapan penuh di dalam ibadah salatnya. Maka ji orang yang salat ingin mudah rezeki, ingin bahagia salat. Yang kerja jamun
tetap punya urang truk jalan melintai salah satu yang katanya pernah disujud, pernah disalat. Katanya urangnya hana ye tayang pai kerja. Jadi indikasi pertanyaan part kerja berarti materialistis. Peng yang keutama. Hana itu mayang hukmi. Urang zaman kan peng sujud, salat. Punya urang salat karena yang lain bereh. Jadi punya urang hana salat kiban dah pegah bereh. Mutuhan hai pati. Ya kan? Memerintah Allah hai tim pati. Kiban dah pegah bereh. Yang kejut menyata baca dalam ilmu tasawuf yang lain disebutkan di akhir zaman banyak sekali terdapat orang-orang gila, urung pungo, urung stres. Lalu si murid ini bertanya, "Ya Syekhul Masyaikhuna, wahai guruku, bagaimana kita sebut dia gila? Dia pakai baju baru-baru, dia pakai dasi, dia hidupnya necis, hidupnya megah. Bagaimana kita sebutkan gila?" Gurunya menjawab, "Al-jununon fununon." Gila itu banyak model. Orang yang hidup dia tanpa mematuhi perintah itu namanya gila. Kenapa gila? Karena dia tidak mematuhi perintah atasannya dalam salat, perintah Tuhannya Allah. Mutuhan hai patihnya pungaur. Ibanda pegah orangnya sehat. Pungo pakon hanai temayang. Kaya menyata pegat sensus. Pada bawah nang rono. Na malimang. Man dari limang yang baru roy na temayang. Hayang na Jumat tat hirau. Hirau terus menjanjan hana. Yang hai sama sekali na temayang. Tuli lero rumpungo la rumah. Cuman ada penduduk pada bawah kakak, nak kakak 500, 5 kali lah. 5 kali lah padu, kata juga 1,500 rumpungo. Man dipnan rumpungo lah kampung, gad kampung. Tajak keluarga pejabat pada bawah ni, bapa, hai biasa pejabat dah mangkawi, wadro tagah. Bandua ni temayang pak anak, bandua pungo. Cuman yang mat nanggrau pungo, man pajangga nanggrau. Nah, jadi menyamanan kembali kepada yang sedang kita kaji bahwa syarat sujud, syarat iktidal masing-masing 3 harus dipenuhi agar disebut sah menjadi rukun salat dari 13 rukun. Etno punah pertanyaan baru untuk masalah syarat sujud. Itu lebih penting syarat sujud. Itu banyak syaratnya sampai 7 syaratnya. Buka punah pertanyaan tentang 2 yang tadi. Empat pertanyaan. Nah, bismillah. Ya. Baik. Takbir intiqalat adalah berfungsi untuk memberi makna isyarah. Di sisi isyarahnya adalah sudah berpindah dari satu ke satu tentu. Aba-aba itu, kalimat itu disesuai dengan kebutuhan aba-aba. Nah, kalau kebutuhan aba-aba berpindah dari perpindahan berarti dari garis start ke garis finish. Jadi betul. Karena aba-aba kabeh. Baik tanya Allahu Akbar, posisi mandang ethat, ketujuh dalam tro. Berarti aba-aba tidak ketemu. Jadi punya ibarat tertarik garis, garisnya pajak Nabi dari A sampai B, aba-aba selesaikan. Peti truk kabeh, kannya babe. Selesai. Dalam truk, hana selesai itu. Memanan
takbir intiqalat apa maknanya? Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang kedua, tentu isyarahnya aba-abanya sesuai dengan kebutuhan pemindahan. Jadi menyadu rukun ke sujud, retro ke sujud, dan seterusnya lagi ya. Manasik dari sujud bedah duduk antara dua sujud, retro abadah babe. Dari sujud bedah wati kiban takbir intiqalat Allahu Akbar, ya terus badang kabeh nyakan Allahu Akbar dalam teruk kabeh Allahu Akbar. Jadi tidak ada fungsi hakikat pada takbir intiqalat babih memang. Jadi perpindahan dari satu ke satu disesuaikan. Apalagi fungsi imam. Imam itu tentu memberi aba-aba. Sudah perpindahan, tentu aba-abanya harus sesuai dengan perbuatannya. Antara perbuatan dengan bahasa harus seimbang, harus sama. Onyo kabeh katruk bak posisi abe. Jadi bek si tengah galam abe kata apa abe. Jadi fungsi aba-aba tidak menyentuh. Jadi miamanan kibat babe bak posisi yang tak bina. Habisnya kan tergantung dalam irama yang tak baca. Tergantung irama itu tergantung perbuatan yang dia lakukan, lambatkah, cepatkah, pertengahankah. Jadi punya istilah dalam kuncigi dalam nada irama itu kan, dalam nada irama kan yang patokan kan kuncigi, rentetan nada du sampai nada si disebut tangga nada. Kedukan kuncigi dimulai menurut irama lagunya, nyapu irama dangdut, irama padang pasir atau lainnya. Jadi disesuaikan nadanya. Dalam istilah seni ada apoken irama, ada andante, ada larga dan seterusnya. Di dalam qiraah juga demikian. Ada jawabul jawab, ada nahawan, ada bayati, suri dan seterusnya. Jadi menyamanan disesuaikan menurut perbuatan masing-masing si A dan si B pada posisi perpindahannya. Makanya menyatanya urang salat pada tempat yang jamaahnya cukup jauh, cukup banyak, maka disilah dalam fikih kan nak mubalik kan. Mubaliknya kan untuk sambung baik urang likat dah nama kedepa dia. Tungku imam dari sujud kau mana kau gedang kau baca Fatihah. Likat mentang mak sujud. Ana aba-aba, maka ke mubalik. Mubaliknya penyambung. Allahu Akbar. Ini sambung Allahu Akbar. Jadi ganyan posisi ke sujud, nak baik sujud. Ego ka rukun. Ka itidal leh. Jadi itulah posisi pemindahan. Jadi takbir intiqalat itulah pemindahan. Manya takbiratul ihram bak pun kan. Bak lain ke penan takbir intiqalat. Apa makna takbir intiqalat? Takbir intiqalat untuk mudah kita ingat, takbir perpindahan posisi A ke posisi B. Setiap pemindahan kita mengucapkan Allahu Akbar, menunjukkan posisi telah berpindah. Itulah disebut takbir intiqalat. Perpindahan posisinya intiqalat nanti. Menyebab pun takbiratul ihram kan. Gerakan kamu kan. Hana sinyal. Itulah kekucukan itu penting. Baik, karena waktu insya-Allah ini berikutnya nanti tentang syarat sujud ada 7. Nya lebih penting lah bahkan dah daturi dah mihana kenang dah anggota 7 nya hantah sujud. Wati hantah sujud ka hana rukun, wati hana rukun hana sembahyang lebih pertolong. Karena urang ada maki menggantung kena ka hana syarat sujud atau pakai peci yo ngop ke dia. Wati sujud atas peci kenang dah kan. Syarat sujud bertahah ya, muka cipan.
Nyo berkenang bak sajadah. Menyo hana kena hansip syarat sujud. Wati hansip syarat sujud, hana rukun. Wati hana rukun, hana semayang. Kakak olahraga itu tapi hana faedah. Ya baik, karena waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.